Detik-detik evakuasi pasangan suami istri Igede Artana dan Niwayan Artini yang jatuh ke jurang di Banjar Ampengan Desa Pliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, berlangsung dramatis. Dengan menggunakan tali, petugas BPBD Gianyar bersama unsur gabungan langsung mengevakuasi korban. Petugas juga sempat kesulitan mengevakuasi karena medan yang dilalui cukup curam. Setelah 1 jam proses evakuasi, kedua korban berhasil dinaikkan dari bawah jurang dalam kondisi selamat. Korban yang mengalami sejumlah luka langsung dilarikan ke rumah sakit dengan mobil ambulans. Menurut petugas, korban diketahui terjatuh saat sedang membersihkan areal pinggiran rumah yang bersebelahan dengan jurang sedalam 30 meter. Istri saya terjun, dia ikut lagi. Oh gitu, berarti Pak sempat di atas pagar itu. Iya. Sedang ngapain Pak? Bersih gitu. Bersih gitu ya. Proses evakuasi cukup alot 1 jam, itu karena lokasi memang ada kedalaman jurangnya 30 meter ya kira-kira. Itu karena dua pasang suami istri. Tidak hanya kali ini saja, jurang ini juga telah beberapa kali memakan korban. Warga dihimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di pinggir jurang. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita Pilihan iNews sore. Hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, pengawal YouTuber Atta Halilintar mengancam wartawan yang sedang meliput di Polres Jakarta Selatan. Akibat mengancam wartawan, pengawal Atta Halilintar dilaporkan ke polisi. Kalau saya sempat ada saya di TV, saya culik 1 orang ya. Akibat mengancam wartawan yang meliput, Aliansi Jurnalis Video melaporkan pengawal Atta Halilintar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan polisi ini dilayangkan lantaran pelapor menilai tindakan pengawalan Atta Halilintar menghalang-halangi wartawan untuk meliput. Peristiwa ini terjadi saat wartawan sedang meliput Atta Halilintar yang sedang melaporkan kasus pencemaran nama baiknya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Akibatnya, pengawal Atta Halilintar dilaporkan atas kasus pengancaman. Kan bahwasanya ini dampaknya besar terhadap teman-teman media, teman-teman wartawan. Harapannya dari perkara ini, dari kasus ini, jangan ada lagi pengancaman terhadap teman-teman wartawan. Karena wartawan juga dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Usai video pengancamannya viral, pengawal Atta Halilintar meminta maaf kepada wartawan melalui media sosial dan mengakui kesalahannya. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya. Video pengancaman pengawalan Atta Halilintar kepada wartawan yang viral di media sosial mendapat tanggapan negatif dari warganet. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono, dan nanti juga akan ikut dalam diskusi kita sore hari ini psikolog forensik Reza Indragiri. Saya sapa terlebih dahulu Pak Haryo, selamat sore Pak. Sore, Barawas. Baik, Pak Haryo, bisa dijelaskan Pak, bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa ini Pak? Baik, rekan-rekan pemirsa dapat kami sampaikan bahwasanya ini berawal daripada laporan masyarakat pada pukul 16.00 hari Minggu, tanggal 1 September tahun 2024, di mana kami mendapatkan informasi adanya penemuan mayat. Seiring dengan ada penemuan mayat yang ada, kami melakukan olah TKP, dan kami mendatangi TKP hingga pukul 11.00 atau 23.00 malam hari. Kami mendapatkan banyak kejanggalan, di mana penemuan mayat tersebut atau mayat tersebut kami temukan dalam lokasi yang notabene yang pertama tidak wajar, artinya jauh daripada jangkauan daripada seorang anak perempuan. Kemudian tempatnya sangat rimbun, dan ini menunjukkan ada gejala-gejala yang harus kami lakukan penyelidikan yang terjadi apa. Demikian juga mendasari hasil pengamatan tubuh daripada mayat tersebut, terdapat beberapa luka
yang pada akhirnya kami melakukan tindakan visum secara cepat, visum luar terutama, terdapat beberapa luka baik yang ada di kaki maupun di tempat-tempat yang dinyatakan vital. Dengan pada saat tersebut kami mencoba mendalami terkait hal yang terjadi sebenarnya apa di hari Seninnya. Kami mencoba melakukan pengamatan pendalaman dari orang yang terdekat yaitu keluarganya, rekan-rekannya, teman-temannya yang pada saat itu melibatkan diri atau bergabung dengan kegiatan saudara korban yaitu saudari AA. Yang pada akhirnya kami menemukan adanya satu titik terang proses pencerita yang hingga saat yang bersangkutan ditemukan meninggal dunia pada hari Minggu pukul 13.00 yang baru diketemukan ataupun mendapatkan laporan dari masyarakat pukul 16.00. Demikian, Mas. Oke, Pak Haryo, kemudian bagaimana interaksi korban dengan para tersangka selama ini? Apakah mereka saling mengenal dan bagaimana hubungannya? Baik, di antara 4 tersangka yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual tersebut, hanya satu yang menurut kami ataupun mendasari keterangan dari beberapa saksi dikenali korban, yaitu saudara IS. Saudara IS berusia 16 tahun, pelajar daripada SMP, satu sekolah di Palembang, yang dimana yang bersangkutan selama ini sudah hampir kurang lebih 2 minggu mengenal sosok korban yaitu saudari AA. Pertemuan tersebut menyebabkan satu emosional kejiwaan seaula anak muda ke arah asmara yang pada akhirnya ada satu keinginan untuk bagaimana tersangka IS ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus kepada kekerasan seksual. Demikian, Mas. Oke, saya ke Mas Reza. Mas Reza juga sudah bergabung bersama kami. Mas Reza, kalau dari analisis Anda terhadap kasus ini, sebenarnya faktor apa yang bisa menyebabkan anak-anak ini begitu nekat memperkosa dan membunuh korban? Sayang beribu sayang, kita tidak cukup menggunakan apa yang disediakan sebagai risk factor model. Kita berbicara tentang anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Secara universal di banyak negara, anak-anak yang melakukan pidana, apalagi pidana yang sedemikian keji itu, tidak lagi disorot, tidak lagi dianalisis, tidak lagi disikapi dengan menggunakan risk factor model, tapi menggunakan bioecological model. Model yang satu ini mengharuskan kita semua, termasuk otoritas kepolisian, untuk mencermati anak sebagai makhluk multidimensi, bahwa dia merupakan bagian dari sebuah keluarga, bagian dari sebuah relasi pertemanan, bagian dari sebuah institusi pendidikan, bagian dari sebuah kelompok masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, tampaknya ada faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain yang kemudian membuat seorang anak akhirnya melakukan perbuatan pidana sedemikian parah. Benar, ada faktor pornografi yang berdasarkan riset diketahui menjadi salah satu pemicu mengapa kemudian anak melakukan perbuatan atau perilaku seksual yang menyimpang. Tapi tadi saya katakan, kalau kita terapkan bioecological model, mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan penjelasan tentang sebab musabab lebih dari satu faktor pornografi misalnya, tapi lebih kompleks lagi, lebih majemuk lagi. Oke, kalau bicara soal faktor menarik ini, saya ke Pak Haryo. Pak Haryo, bagaimana profil masing-masing pelaku? Kesehariannya seperti apa? Apakah sebelumnya ada tindak-tindakan kekerasan yang mungkin sebelumnya pernah dilakukan oleh para pelaku? Baik, rekan-rekan pemirsa, jadi dapat kami sampaikan, selama kami melakukan pemeriksaan kepada para tersangka, tentunya kami memohon pendampingan psikolog seiring dengan tersangka yang notabene adalah anak-anak, dan kami berhasil mendapatkan pendampingan dari psikolog dari Biro SDM Polda Sumatera Selatan. Selain pendampingan dari para psikolog tersebut, kami juga mendapatkan hasil analisa dari para psikolog tersebut terhadap kejiwaan para tersangka, khususnya IS. IS adalah tersangka utama yang berusia 16 tahun, sementara yang lainnya yaitu saudara MZ,
NS, AS adalah berusia 13 dan 12 tahun. Mendasari hasil keterangan maupun informasi dari psikolog tersebut, kami mendapatkan satu kesimpulan yang menjelaskan bahwasannya tersangka utama yaitu IS atau pelaku utama. Secara kejiwaan, beliau memiliki satu kelainan di mana memiliki perkembangan jiwa atau mental yang tidak wajar. Yang bersangkutan hanya bisa bergaul dengan rekan-rekannya yang memiliki usia di bawah yang bersangkutan. Artinya dia tidak bisa melakukan semacam berinteraksi sosial dengan anak-anak seusianya yang pada akhirnya mengendalikan rekan-rekannya, yaitu 3 orang anak yang masih di bawah pengaruhnya yang bersangkutan. Yang pada akhirnya ketika terjadi keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tekadnya, yaitu ingin, menyetubuhi daripada korban, sejak awal beliau memang ada satu keinginan untuk melakukan hal tersebut. Namun secara sadar dia mengakui merasa tidak bersalah, namun mengakui melakukan perbuatan tersebut. Inilah hal-hal yang tentunya perlu kita adakan semacam pendalaman terkait perkembangan kejiwaannya. Namun demikian, kami sudah mendapatkan bantuan pendampingan dari psikolog, sehingga dengan demikian kami mendapatkan informasi terkait tentang kondisi daripada mental terlapor atau tersangka tersebut. Demikian, Pak. Oke, ini menarik. Mas Reza, tanggapan Anda terhadap hasil dari asesmen yang tadi dilakukan terhadap psikologi pelaku? Langkah asesmen yang tadi dijelaskan oleh Pak Kapolrestabes, saya pandang sebagai sebuah langkah yang tepat. Itulah salah satu bentuk penerapan bioecological model sebagai sebuah cara yang lebih tepat, lebih jitu, guna mendapatkan gambaran secara lebih utuh tentang anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Namun ada satu agenda yang tidak kalah serius, yaitu bagaimana otoritas kepolisian justru bisa mengedukasi, bahkan meyakinkan masyarakat, terutama keluarga korban, bahwa memang langkah inilah yang harus dilakukan. Saya bayangkan berhadapan atau membayangkan 4 orang anak yang melakukan perbuatan keji sedemikian rupa, darah kita naik ke kepala. Ada keinginan besar agar mereka dihukum seberat-beratnya, agar mereka tidak pernah lagi kembali ke masyarakat, agar mereka dicap sebagai manusia calon bandit kelak dewasa nanti. Ada barangkali anggapan-anggapan sedemikian negatif. Tetapi apa boleh buat? Karena kita sudah memiliki undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka suka tidak suka undang-undang buru-buru mengingatkan kita bahwa dalam menyikapi anak-anak yang melakukan perbuatan pidana, mindset penuh amarah, mindset penuh dendam harus kita kesampingkan, suka tidak suka. Sejujurnya saya berat untuk mengatakan ini, karena saya mencoba berempati kepada keluarga korban. Ini merupakan peristiwa yang menyedihkan, menakutkan, sekaligus mengundang amarah luar biasa. Tapi sekali lagi, kita tidak punya pilihan kecuali mencoba mengikuti aturan main yang ada, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sekali lagi mengharamkan kita untuk punya mindset dendam, bahkan harus terus memandang para pelaku sebagai insan-insan cilik yang punya masa depan. Nah, bagaimana kemudian Pak Kapolrestabes beserta jajaran bisa meyakinkan, bisa mengedukasi masyarakat luas agar konsekuen dengan arahan-arahan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut saya merupakan salah satu agenda yang tidak bisa dipandang sebelah mata pentingnya. Oke, Pak Haryo, apakah hasil asesmen ini nantinya akan berpengaruh tentang bagaimana para pelaku ini mendapatkan treatment dari kepolisian tentang proses hukumnya? Benar. Baik, rekan-rekan pemirsa, Mas kalian dapat kami sampaikan, mendasari hasil asesmen yang ada, dan tentunya kami juga tidak sembrono dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi. Kami tetap menyadari dan memperdomani daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 32 disebutkan bahwasanya anak-anak yang terkategori anak-anak sebagai pelaku tindak pidana pada hakikatnya tidak dapat dilakukan penahanan selama mendapatkan jaminan daripada orang tuanya yang notabene jaminan tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tidak melarikan diri maupun tidak menghilangkan barang buktinya. Namun dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 2, kalau tidak salah saya membaca, ada satu pengecualian, saya ulangi pasal 2 huruf B,
Ada pengecualian ketika seorang anak yang berusia 14 tahun selama ancaman pidananya di atas 7 tahun dapat dilakukan tindakan penahanan di rumah tahanan kepolisian. Tentunya ini juga kami diskusikan dengan pembina fungsi kami baik di tingkat Polda maupun Barreskrim Polri, karena di antara keempat tersangka tersebut, satu orang yang menurut kami terkategori dewasa yaitu berusia 17 tahun, tersangka utama saudara IS. Sementara yang lain saudara MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun. Kami juga sudah mendapatkan koordinasi dengan orang tua para tersangka khususnya 3 orang tersebut. Yang bersangkutan orang tua juga mengharapkan bantuan dari kami supaya jiwanya tidak terancam, khususnya anaknya. Kami melihat secara fisik anak-anak tersebut masih polos. Namun apabila melihat perbuatannya memang sangat tidak senonoh. Oleh karena itu kami tetap berpedoman pada undang-undang sistem peradilan anak yang ada. Kami bekerja sama dengan LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, di mana atas kehendak orang tua, atas kesepakatan orang tua tersangka khususnya 3 orang tersebut, MZ, NS, dan AS, yang bersangkutan dilakukan penitiman penahanan di LPKS yang ada di Indralaya Oki. Demikian, Mas. Oke, Mas Reza, ini menarik. Ketika memang pelaku kategorinya ada yang sudah cenderung dewasa, tadi dikatakan pelaku utama IS dan juga masih di bawah umur, antara 13 sampai 12 tahun. Persepsi masyarakat ketika pelakunya adalah anak di bawah umur ini masih memiliki hak yang memang harus dilindungi. Bagaimana Mas Reza melihat persepsi-persepsi ini di publik? Persepsi kita memang suka tidak suka, sebagaimana saya katakan tadi, semestinya terpandu oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mewanti-wanti kita untuk ekstra hati-hati, tidak memandang anak-anak melakukan perbuatan pidana sebagaimana orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Anak-anak tetap tidak boleh dipandang sebagai miniatur orang dewasa. Itu inti dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi saya jujur ingin katakan, saya pribadi sebetulnya tidak begitu bahagia dengan undang-undang ini ketika kita berbicara tentang perilaku pidana yang sedemikian bejat. Karena itu sejak beberapa tahun lalu sesungguhnya saya mendorong dilakukannya revisi terhadap sejumlah pasal di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang saya maksud adalah bentuk revisinya ketika kita bicara tentang perbuatan pidana yang sedemikian ekstrim seperti yang menjadi topik perbincangan kita sore ini, maka sepatutnya ada sekian banyak pengecualian yang bisa membuat kita menjadi dasar bagi kita, menjadi dasar bagi otoritas penegakan hukum untuk mengenakan perlakuan yang lebih tegas lagi kepada anak-anak itu. Apa bentuk ketegasan ekstranya kita bisa diskusi di lain waktu, tetapi ingin saya katakan adalah jangan sampai kemudian perbuatan yang luar biasa biadab seperti topik perbincangan kita ini ternyata disikapi oleh undang-undang dengan penuh sentuhan kemanusiaan yang bisa membuat orang salah kaprah menganggap ini adalah perbuatan pidana yang tanda petik biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kesan salah kaprah itu akan bisa muncul sekali lagi karena semangat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan KUHP atau ketentuan-ketentuan pidana bagi dewasa lainnya. Oke, terakhir Pak Haryo, dengan proporsi atau konstruksi kasus yang seperti ini dan melihat profil dari pelaku, kira-kira ancaman hukumannya akan seperti apa? Baik, rekan-rekan pemirsa, tentunya kami telah memberikan satu persangkaan utama atas para pelaku tindak pidana tersebut dengan ancaman Undang-Undang Nomor 76, saya ulangi, Pasal 76 huruf C, Junto 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Demikian juga Undang-Undang Pasal 76 Junto 81 ayat 1 dan Pasal 76E Junto Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang perlindungan anak juga. Ancaman pidananya adalah 15 tahun penjara atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Tentunya dengan ancaman pidana yang menjadikan persangkaan tersebut menjadikan dasar kami dalam rangka menangani para pelaku tindak pidana tersebut secara seksama, yang pada akhirnya dengan tidak mengurangi kaedah-kaedah yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan
undang-undang sistem peradilan anak yang ada, undang-undang sistem peradilan pidana anak yang ada, tentunya kami tetap melakukan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Kita pantau terus nanti prosesnya seperti apa. Terima kasih Kombes Pol Haryo Sugiartono sudah bergabung bersama kami. Mas Reza Indragiri juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore Terima kasih Bapak-Bapak. Pak Riza. Sehat selalu. Mas, Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih. Terima kasih. Kembali di Ainyu Sore, pemirsa, 2 menteri Presiden Joko Widodo, Pramono Anung dan Tri Risma hari ini ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Keduanya telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Dua pembantu Presiden Joko Widodo ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Di Pilkada Jakarta, Sekretaris Kabinet Pramono Anung maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Gubernur Banten Rano Karno. Sementara Tri Risma hari ini yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial juga menjadi peserta Pilkada Jawa Timur sebagai bakal calon gubernur. Mereka telah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo dari jabatannya di dalam kabinet. Pramono Anung telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Kabinet, namun surat itu belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Berbeda dengan Pramono, sebelumnya Presiden telah menerbitkan Kepres pemberhentian Risma dari Menteri Sosial pertanggal 6 September 2024. Dalam Kepres itu, Jokowi juga merujuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial. Mundurnya 2 menteri dari kabinet membuka kemungkinan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Pramono dan Risma. Kepastian mundurnya Menteri Tri Risma sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menyatakan menteri yang mengikuti pemilihan kepala daerah tidak diwajibkan mundur dari jabatannya. Namun menteri tersebut diwajibkan cuti selama masa kampanye. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang purna tugas pada Oktober bulan depan, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada warga di sela-sela kunjungannya di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur. Selain berpamitan, Presiden Jokowi juga meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Presiden Joko Widodo menghadiri sejumlah kegiatan di Jawa Timur hari ini. Salah satunya berkunjung ke Pasar Soponyono Rungkut untuk memantau langsung harga bahan-bahan pokok. Selain membagikan BLT dan BMK pada pedagang pasar, rombongan Presiden juga memberikan bingkisan pada masyarakat yang tengah berbelanja di Pasar Soponyono. Dalam kunjungannya, melalui pengeras suara, Presiden berpamitan dan meminta maaf pada masyarakat jika selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, masyarakat ada yang merasa kecewa pada kepemimpinannya. Ya, kan ini pas ke masyarakat, ya sambil pamit kan bulan depan sudah purna tugas. Respon dari masyarakat apa? Oh iya. Nggih. Pangapunten, nggih. Selain berkunjung ke Pasar Soponyono, Presiden Joko Widodo juga menghadiri peresmian flyover Juanda Sidoarjo dan peresmian gedung Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Jika biasanya menumpangi mobil kepresidenan jenis sedan, kemarin Presiden Joko Widodo menumpangi minibus saat menyambut Paus Fransiskus di Stadion GBK Jakarta. Meski pihak istana menyebut penggunaan minibus untuk mengimbangi Paus selama di Jakarta, namun hari ini Jokowi kembali menumpangi minibus saat berkegiatan di Jawa Timur. Kendaraan yang digunakan Presiden Joko Widodo saat menyambut Paus Fransiskus di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta kemarin menyita perhatian masyarakat. Tak seperti biasanya, Jokowi kali ini terlihat menumpangi sebuah minibus dengan plat nomor RI1. Biasanya, Presiden Jokowi menggunakan mobil kepresidenan jenis sedan untuk acara kenegaraan.
Penggunaan minibus ini diakui pihak istana untuk mengimbangi kunjungan Paus Fransiskus yang juga menumpangi minibus jenis yang sama selama berkegiatan di Jakarta. Sebelumnya, Paus sendiri menolak menggunakan mobil mewah dan ia memilih minibus untuk mobilitasnya di Jakarta. Hari ini pun saat kunjungan kerja di Jawa Timur, Presiden Jokowi juga menggunakan minibus yang sama seperti Paus untuk menghadiri sejumlah acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan komedian Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Dipilihnya Cak Lontong lantaran Pramono ingin menciptakan politik yang riang gembira. Hal ini disampaikan Pramono saat berkunjung ke kediaman Gubernur Jakarta 1997-2007 Sutioso alias Bang Yos di Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Pramono menyebut alasan pengumuman tim sesnya di rumah sekaligus Museum Bang Yos lantaran jiwa petarung yang dimiliki oleh Bang Yos. Cak Lontong dipilih sebagai ketua tim ses agar tercipta politik yang riang gembira namun tetap bekerja keras. Sementara Sutioso menitipkan sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan di Jakarta kepada Pramono dan Rano Karno seperti banjir dan macet. Selain itu, Sutioso juga berpesan agar siapapun yang terpilih menjadi orang nomor 1 di Jakarta selalu peduli dan mendengarkan suara rakyat. Sebelum ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno, Cak Lontong sudah terlibat di dunia politik sejak Pilpres 2014. Yaitu saat kampanye Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia juga turun lapangan mengkampanyekan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Kenapa nama-nama ini saya umumkan di tempatnya Bang Yos? Karena energi Bang Yos sebagai petarung itu menginspirasi kami untuk mengumumkan di tempat ini. Karena ini Bang Yos, pertanyaan ini berkali-kali ditanyakan. Siapa yang menjadi ketua tim pemenangannya? Dengan berbagai asumsi bahwa nama-nama yang ada nanti bisa dicek sebelumnya menjadi timnya siapa dan sebagainya. Yang jelas kami menampung nama-nama itu dengan penuh kesadaran dan ini adalah tim yang akan bekerja untuk pemenangan saya. Saya nggak usah dipanggil Bang, saya pakai Mas Pram aja sama Bang Dul. Jadilah gubernur kalau terpilih nanti yang luwes, bisa bergaul dengan semuanya dan bisa mempersatukan keragaman tadi, itu hal yang sangat penting sekali. Nah, terus ada pesan saya juga buat diteliti gitu, gubernur-gubernur itu punya proyek-proyek strategis apa yang belum selesai, jadi itu dilanjutkan. Kenapa masih macet terus? Karena pola transportasi makro yang terdiri dari MRT, kereta bawah tanah, LRT, busway, alternatifnya lagi waterway belum selesai. Nah, sementara bakal calon gubernur daerah Jakarta, Ridwan Kamil mendapatkan wejangan saat silaturahmi ke kediaman mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan tertutup dari awak media berlangsung lebih dari 1 jam. Ngambil gambar keluarin dulu. Bakal calon gubernur daerah Jakarta, Ridwan Kamil, sowan ke kediaman mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Dalam pertemuan tertutup tersebut, JK memberikan wejangan agar RK fokus untuk membenahi Kampung Kumuh tanpa penggusuran. RK juga membantah ajak Yusuf Kala masuk ke dalam tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono. Udah siap buat Ya, nanti sehari 2 hari pasti saya kabarin, insya Allah. Kalau soal ini persyaratan KPUD. Ya, itulah kenapa nanti kalau kami terpilih, kami akan shopping lahan-lahan yang mungkin tidak dari nol ya, atau sebutnya greenfield, tapi dari brownfield. Brownfield itu tadi membangun di atas pasar, kemudian Kampung Kumuh kita
Kita bangun dulu setahun, setelah itu dia balik lagi, kekumuhannya sudah jadi rapi dalam 3-4 lantai misalkan. Jadi nanti di waktunya gagasan-gagasan kreatif insya Allah saya coba hadirkan, tapi poinnya pesan Pak JK itu. Ya. Tidak hanya di Jawa Barat, 3 pasangan bakal calon gubernur Jakarta belum melengkapi persyaratan administrasi. KPU Jakarta memberi tenggat waktu bagi para pasangan bakal calon untuk melengkapinya hingga 9 September mendatang. Dalam rapat penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi Cagup dan Cawagup Jakarta yang digelar di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Ketua KPU Jakarta menyampaikan bahwa hingga saat ini ketiga pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta masih belum melengkapi sejumlah persyaratan administrasi. Sejumlah dokumen yang belum lengkap diantaranya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pilot, tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, surat tidak memiliki tunggakan pajak, pas foto, serta legalisasi validasi akademik. Hari ini kami KPU menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada 3 bakal pasangan calon dan tim. Yang pada prinsipnya kami meminta mereka untuk melengkapi kembali berkas-berkas yang ada, dan status untuk ketiga bakal pasangan calon tadi sudah disampaikan Pak Dodi ya. Ya, yang pasti kami sudah yakin pasangan calon juga sudah siap dengan sudah tahu ya apa-apa yang kurang, karena memang keterbatasan waktu pendaftaran kemarin itu loh. Jadi mereka sudah berkomunikasi sama kami untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang tersebut. KPU Jakarta memberikan tenggat waktu hingga 9 September mendatang bagi para pasangan bakal calon untuk melengkapinya. Sementara untuk penetapan pasangan calon akan dilakukan 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan pada 23 September 2024. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga belum memenuhi syarat administrasi pencalonan. KPU Jawa Barat pun memberikan waktu selama 3 hari untuk memperbaiki kelengkapan dokumen. Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi terkait kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi ini, KPU Jawa Barat menjelaskan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat lolos tahapan tes kesehatan. Meski demikian, KPU Jawa Barat menyebut 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat belum memenuhi syarat dokumen administrasi, seperti laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, legalisasi ijazah, dan dokumen lainnya. KPU Jawa Barat pun akan memberikan waktu 3 hari untuk bakal calon kepala daerah untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi. Menurut Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni, penutupan kelengkapan administrasi akan dilakukan pada hari Minggu 8 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait dengan hasil pemeriksaan, semua 4 Bapaslon dinyatakan itu mampu melaksanakan tugasnya. Jadi tidak ada permasalahan di pemeriksaan kesehatan. Terkait dengan dokumen, itu kami juga sudah memberikan kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Karena sesuai dengan tahapan kan masih ada. Ada masa perbaikan sampai tanggal 8. Sebelumnya 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menjalani tes kesehatan pada tanggal 1 dan 2 September lalu. Seluruh paslon dinyatakan sehat secara jasmani maupun rohani. Meski demikian, seluruh pasangan calon tersebut belum memenuhi syarat administrasi pencalonan kepala daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Udah. Ayo.
Pemirsa, hari ini pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus, meninggalkan Indonesia. Usai berkunjung di Indonesia, Paus melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini. Pemimpin Katolik dunia yang juga Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini Jumat pagi. Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil Innova Zenix. Paus meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qumas turut mengantarkan Paus ke pesawat di mana maskapai Garuda Indonesia disiapkan untuk mengantarkan Paus menuju Port Moresby, Papua Nugini. Selain ditemani Menteri Agama, keberangkatan Paus ini juga ditemani Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Antonius Subianto Bunyamin, serta Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan. 675 petugas gabungan TNI Polri disiagakan untuk pengamanan keberangkatan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 7 orang yang diduga melakukan provokasi terkait kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta. Provokasi dilakukan para pelaku melalui media sosial. Di antara bentuk-bentuk provokasi yang dilakukan dan ancaman yang disebar melalui media sosial oleh para tersangka ini, ya, di antaranya untuk istilahnya mengganggu proses protokol keamanan, kemudian mengunggah narasi dan memberikan gambar atau sekarang biasanya digunakan seperti image atau emoticon yang menggambarkan bom, ya, terhadap foto ataupun sebuah postingan dari majalah atau media online yang kemudian merembet kepada komen-komen di bawahnya yang memberikan ancaman bom. Kemudian ada juga narasi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan serangan langsung pada saat adanya kegiatan, dan ada juga yang memberikan ancaman berupa akan membakar tempat di mana kegiatan Paus berlangsung, dan yang terakhir, ya, yang seperti kata-kata saya akan melakukan bom, saya adalah teroris, saya akan meledakkan diri, saya tunggu saja kabar dari saya, dan seterusnya. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan, ya, masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda ataupun Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya, sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media setelah penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka yang terlibat ini tuntas atau berjalan lebih lanjut, demikian, ya. Dan saya tahu beberapa rekan media menanyakan apakah yang bersangkutan terlibat jaringan, apakah para pelaku ini ada yang menyuruh melakukan atau anggota kelompok teror mana. Ini sampai hari ini, ya, petugas-petugas atau penyidik di Densus masih terus mendalami, karena memang ini aktivitasnya sebagian besar atau seluruhnya itu dilakukan di media sosial. Jadi sifatnya memang terlihat memancing kegaduhan di internet atau di dunia maya, ya, di media sosial.
Pemirsa, Majelis Etik Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementerian Pertanian. Sanksi berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan terperiksa sebesar 20% selama 6 bulan. Dalam sidang putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan terperiksa Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Dewan Pengawas KPK memutus terperiksa dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Teguran tertulis yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku. Dewan Pengawas juga memutus untuk memotong penghasilan Nurul Gufron di KPK selama 6 bulan sebesar 20%. Adapun pelanggaran terperiksa disebut terbukti melakukan penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik proses mutasi ASN Kementan bernama Andi Dwi Mandasari ke Malang, Jawa Timur. Menyikapi putusan Dewan Pengawas, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menampik ihwal yang memberatkan dan meyakini tidak pernah menggunakan pengaruhnya, melainkan hanya menjalankan komunikasi keluhan ke pihak Kementan. Menyatakan Nurul Gufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. 2. Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK, dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20% selama. Saya tadi nyampaikan juga, tadi materinya itu ya, bahwa saya mengakui saya menghubungi dalam menyampaikan keluhan berkaitan dengan mutasi. Saya akui itu. Tapi sifatnya menyampaikan keluhan sebagaimana KPK menerima keluhan-keluhan dari platform Jaga Go ID. Itu pertama. Yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa peristiwanya pada saat itu tanggal 15 Maret 2022. Bagaimana pasal 23 itu dinyatakan daluarsa selama 1 tahun. Tetapi sekali lagi dipertimbangkan oleh majelis tadi, keberatan saya tentang daluarsa juga tidak diterima. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini hanya penjelasan keberatan saya, kemudian telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana teman-teman semua ketahui. Tiba di Labuhan Batu Selatan, obor api Pekan Olahraga Nasional ke-21 Sumut Aceh diarak di Jalin Sum, Bukit Kelurahan Kota Pinang menuju lapangan upacara. Sebanyak 18 kabupaten dan kota di Sumatera Utara akan disinggahi obor api ini sebelum pembukaan PON pada 9 September mendatang. Tiba di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, obor api Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumut diarak sambil berlari oleh sejumlah petugas. Api PON ini dibawa menuju lokasi upacara yang dilaksanakan di lapangan Santun Berkata Bijak Berkarya, Kota Pinang. Sebelum tiba di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kirap api PON sebelumnya singgah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk prosesi kirap api PON ke-21 di Sumut kali ini, sebanyak 42 orang petugas yang terlibat dan terbagi dalam 2 regu. Kita bergerak ke 18 kabupaten kota. 18 kabupaten kota kita mulai dari Dairi, Karo,
Simalungun, Toba, terus hari ini kita sampai di Labusan. Usai singgah di Labuhan Batu Selatan, api PON kemudian diarak menuju Labuhan Batu Utara hingga nantinya sampai di kota Medan. 2, 1. Kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah. Selamat jalan. Total, api PON ini singgah di 18 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Pekan Olahraga Nasional nantinya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan akan berlangsung pada 9 hingga 29 September mendatang. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan langsung membahas terkait pagelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 bersama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Bapak Surono. Selamat malam, Pak Surono. Kabar baik, Pak? Selamat malam, Mbak Adra. Baik. Salam sehat selalu. Baik, Pak Surono, jelang PON 2024 ini, sampai saat ini sudah sejauh mana, Pak, persiapannya? Terima kasih, Mbak Adra. Beberapa hari yang lalu kami bersama Pak Menko PMK berkeliling ke Sumatera Utara dan Aceh. Pada prinsipnya hampir prasarana 98% siap. Bahkan kemarin kami berkunjung ke venue balap sepeda BMX, itu khusus untuk lapangannya sudah siap dipakai, hanya tinggal beberapa yang masih harus diperbaiki. Kemudian juga tinju nanti digeser ke Universitas Numensen. Kemudian ada bola voli sudah siap, dan yang terakhir kemarin ada di stadion yang akan dipakai untuk penutupan, dan mudah-mudahan insya Allah pada saat penutupan untuk di Sumatera Utara sudah siap. Bahkan tanggal 9 akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian kami juga berserta dengan Bapak Menko PMK bergeser ke Aceh, melihat secara langsung beberapa venue di mana ada skateboard, itu sudah siap, kemudian sepatu roda yang ada di PD, Kabupaten PD, kemudian juga lapangan sepak bola. Terus kemudian bergeser ke daerah stadion utama yang akan dipakai untuk pembukaan. Dan persiapan pembukaan sudah mulai gladi kotor, dan mudah-mudahan pembukaan di Aceh akan berhasil dengan baik, yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Baik, Pak Surono, tadi sudah disampaikan bahwa sarana dan prasarana ini sudah 98% siap, begitu ya Pak. Lalu infrastruktur dan juga sarana PON ke-21 ini kan disebutkan dibangun untuk pembinaan berkelanjutan atlet Indonesia. Nah, bisa diceritakan seperti apa nih Pak, inovasi yang dilakukan dan tujuan kedepannya seperti apa? Jadi kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mengoptimalkan prasarana dan sarana yang ada di setiap provinsi, khususnya bekas yang dipakai untuk PON. Beberapa contoh misalnya nanti Aceh dan Sumut kita ada program namanya Pusat Pendidikan Olahraga Pelajar PPLP, PPLPD, kemudian sekolah khusus olahragawan, dan sekolah dan pembinaan atlet potensial usia muda. Itulah yang akan kita nanti pembinaan-pembinaan yang ada di Sumatera Utara dan Aceh yang akan kita isi di sana. Yang cabang-cabang olahraga unggulan disesuaikan dengan cabang olahraga yang ada di Sumatera Utara dan Aceh. Tadi aku bilangnya 21. Baik. Kemudian juga ada beberapa, misalnya Aceh di situ ada angkat besi, kemudian ada panjat tebing. Itulah nanti akan kita optimalkan prasarana yang ada dan sarana yang ada, baik untuk pembinaan jangka panjang junior yang akan kita persiapkan untuk sasaran target utamanya adalah untuk Olimpiade. Dan itu juga akan kita bina di Sumatera Utara maupun di Aceh. Baik, Pak Surono, kalau misalnya kita lihat di tahun ini, PON 2024 atau yang PON ke-21 ini kan diadakan di 2 tempat. Tidak seperti tahun lalu yang diadakan hanya di Papua. Khusus tahun ini apa tantangannya Pak? Dan adakah persiapan khusus menjelang PON pada tahun ini? Memang
pada PON ke-21 ini adalah PON pertama yang dilaksanakan di 2 tempat, di 2 provinsi, yaitu di Aceh dan Sumut. Itu memang sangat kompleks karena memang pertandingan cabang olahraga yang dilombakan di pertandingan adalah 65 cabang olahraga dan 11 eksebisi. Ini sangat luar biasa menguras prasarana, tenaga, dan pikiran, tetapi dengan semangat gotong royong, elaborasi, kolaborasi, dan saling bekerja sama, itu permasalahan-permasalahan yang ada baik di Sumut maupun di Aceh, ada beberapa yang ada permasalahan itu segera diselesaikan. Bahkan khusus untuk di Sumatera Utara ada beberapa memang ada pending isu, tetapi beberapa hari ini sudah dapat diselesaikan. Begitu juga dengan yang di Aceh. Dengan adanya 2 provinsi ini memang satu di Sumatera Utara di 10 kabupaten kota yang akan dilaksanakan penyelenggaraannya, kemudian juga 10 yang ada di kabupaten kota yang ada di Aceh. Khususnya ini adalah yang mengenai jaringan bandwidth, dan kami juga sudah komunikasikan dan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Info, dan mereka juga memberikan spot untuk bandwidth, PLN, dan lain-lain. Ini adalah kerjasama baik pemerintah Provinsi Aceh dan Sumut, dan sesuai dengan Kepres nomor 24 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawal Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 ke 21 ini, memang kita bekerja sama dan kolaborasi dengan KL-KL yang lain untuk bisa mengawal pelaksanaan PON menjadi sukses. Baik, Pak Surono, tentunya Kemenpora ini kan berharap bahwa PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara ini dapat meraih sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan juga sukses ekonomi. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan 4 hal itu, lalu juga untuk penutup mungkin harapan pelaksanaan PON tahun ini akan seperti apa, Pak? Terima kasih, Mbak Adra, bahwa penyelenggaraan PON itu harus satu sukses prestasi, di mana nanti banyak atlet-atlet yang bisa memecahkan rekor, baik rekor nasional maupun rekor internasional. Dan itu kita harapkan agar atlet-atlet yang berlaga di PON Aceh Sumut ini bisa menampilkan performa yang terbaik. Sehingga di samping dia mendapat medali, tetapi juga dapat memecahkan rekor. Ini yang terpenting untuk yang peningkatan prestasi, baik itu rekor nasional maupun internasional. Kemudian juga masalah sukses ekonomi kerakyatan, di mana Aceh Sumut ini kan didatangi oleh 38 provinsi, hampir semua pasti berbondong-bondong untuk bisa merasakan kuliner, terus hasil-hasil kerajinan yang ada di Aceh maupun Sumut, sehingga perputaran UMKM itu bisa berjalan dengan baik, ekonomi kerakyatan yang ada di Aceh maupun Sumut itu bisa bergerak, bergairah, bahkan kalau kita melihat survei itu hampir 1 triliun lebih perputaran selama, contoh misalnya selama PON di Papua itu hampir 1 triliun lebih untuk perputaran UMKM. Kemudian kemungkinan di Aceh Sumut karena yang dipertandingkan lebih banyak cabang olahraganya, perputaran ekonomi yang ada di Aceh Sumut akan lebih besar lagi. Nanti akan kita cek mengenai survei dari lembaga-lembaga yang meriset mengenai perputaran ekonomi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sukses administrasi, di mana setelah penyelenggaraan itu yang penting pertanggungjawaban baik anggaran APBN maupun APBD itu disesuaikan dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan prinsip efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel. Jangan sampai PON selesai nanti menimbulkan permasalahan, banyak panitia yang dipanggil-panggil dalam rangka untuk agar kami selalu mendampingi
untuk penyelenggaraan khususnya administrasi di sini ada pendampingan dari Kejaksaan, kemudian Barreskrim Polri, ke LKPP dan BPKP. Baik. Dari pendampingan tata kelola inilah agar secara administrasi nanti semua dapat dipertanggungjawabkan serta transparan dan akuntabel. Baik. Mungkin itu Mbak Andra. Baik, terima kasih banyak Pak Surono atas waktunya bersama iNews sore hari ini. Semoga pelaksanaan PON pada tahun ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Andra. Pemirsa, artis JJ Govinda, Gilang Dirga, dan Hengky Kurniawan mantap maju dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung Barat. Ketiganya akan bersaing ketat memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Nama Richie Ismail atau yang dikenal dengan JJ Govinda sudah tidak asing di dunia hiburan. Gebrakan karir hingga kisah asmara dengan Syahnaz Sadiqah menyita perhatian publik. Sebelum dikenal sebagai adik ipar Raffi Ahmad, JJ memulai karir di dunia entertainment tahun 2008 menjadi drummer band Govinda. Waktu ke waktu, nama JJ pun kian terkenal hingga membuat dirinya terus melebarkan sayap karir dan terjun ke ranah politik. Semangat mencoba hal baru dan diusung PAN dan Gerindra, JJ mantap mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Bandung Barat, didampingi Asep Ismail. Sebelumnya, JJ sempat kehilangan dua calon wakilnya, yakni Abdul Haris dan TB Ardi, yang memilih berpisah sebagai pasangan. Tak lolos ke Senayan melalui Dapil Jawa Barat 2 saat Pileg 2024, JJ mengaku tidak kapok berpolitik. Sementara presenter serta komedian Gilang Dirga juga resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bandung Barat. Pemilik nama lengkap Gilang Dirgahari diusung Partai Demokrat dan PKS maju menjadi calon Wakil Bupati Bandung Barat mendampingi Dik-Dik Agus Triwiono. Masuk ke dunia politik, Gilang mengaku ingin membenahi sistem dan regulasi dunia hiburan di tanah air. Di Pilkada Kabupaten Bandung Barat, Gilang Dirga dan JJ Govinda akan berhadapan dengan Hengky Kurniawan. Nama Hengky pertama kali mencuat di Bursa Pilbub 2018-2023. Sebelum menjadi orang nomor 1 di Bandung Barat, Hengky telah berkelana di dunia hiburan. Kini kader PDIP itu mengaku tidak gentar bersaing dengan artis ibu kota yang mengikuti jejaknya maju sebagai kepala daerah di Bandung Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiai, Otopianus Petrus Tebay dan Angkian Goom menjalani tes kesehatan di RSUD Jayapura, Papua. Pasangan Cabup dan Cawabup Dogiai ini berkomitmen untuk membangun Kabupaten Dogiai sebagai kota cerdas. Pasangan Otopianus Petrus Tebay dan Angkian Go menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Jayapura pada tahapan pencalonan Cabup dan Cawabup Kabupaten Dogiai. Diusung Partai Perindo dan PSI, pasangan Tego meminta masyarakat lebih jeli saat memilih calon pemimpin untuk kemajuan dan kesejahteraan di Kabupaten Dogiai. Kami siap membuat sebuah kota cerdas di tanah Papua sebagai kota percontohan yang dikuasai oleh 80% orang asli Papua dalam semua bidang mata pencarian. Jika terpilih, pasangan Otopianus Angkian berkomitmen untuk membangun Kabupaten Dogiai dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Ketika kami menang, kami akan membangun, mencerdaskan, menuju Dogiai. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung dan didukung pada Pilkada Serentak 2024. Dari Kota Jayapura, Roli, iNews melaporkan.